Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan materi kepemimpinan dan pengambilan keputusan terdiri dari saya Angga Rahmat Purnama NPM 1708101027. Saya Khalil Rahman NM NPM 17081010055. Saya Hana Masfadela 170810101073. Dalam materi kali ini ada kira-kira 9 acuan materi yang akan kami terangkan dalam video ini. Yang pertama, apa itu kepemimpinan? Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Yang ketiga, peran kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, pengambilan keputusan. Yang kelima, jenis-jenis keputusan. Yang keenam, tahapan pengambilan keputusan. Yang ketujuh, pengambilan keputusan diperhatikan dalam beberapa hal. Yang kedelapan, sinergi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Dalam materi pertama, yaitu apa itu kepemimpinan, sekedar mengingatkan kembali, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepemimpinan. Kita sebagai pemimpin dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berasal dari diri kita sendiri, pandangan kita terhadap manusia, keadaan kelompok, dan situasi waktu kepemimpinan yang kita laksanakan. Orang yang memandang kepemimpinan sebagai status dan hak untuk mendapatkan fasilitas, uang, barang, jelas akan menunjukkan praktek kepemimpinan yang tidak sama dengan orang yang mengharapkan kepemimpinan sebagai pelayanan kesejahteraan orang yang dipimpinnya. Peran kepemimpinan dalam mengambil keputusan. Apa akibatnya jika suatu pengambilan keputusan tidak didasarkan oleh kepemimpinan dari seorang pemimpin? Jelas bahwa suatu pengambilan keputusan sangatlah dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan dari seorang pemimpin, sehingga keberhasilan dan kegagalan suatu keputusan akan berpengaruh dalam keadaan suatu kelompok atau organisasi. Lalu untuk pengambilan keputusan, menurut Sweeney dan Verlin, pengambilan keputusan didefinisikan sebagai proses terhadap suatu masalah dalam mengevaluasi atau lebih pilihan dengan tujuan untuk meraih hasil terbaik yang diharapkan. Setiap proses pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan terbaik atau pilihan final. Keluarannya dapat berupa suatu tindakan, yaitu aksi, atau suatu opini terhadap pilihan. Secara garis besar, jenis keputusan terbagi menjadi dua, yaitu keputusan rutin dan keputusan tidak rutin. Keputusan rutin yaitu keputusan yang sifatnya rutin dan berulang-ulang serta biasanya telah dikembangkan untuk mengendalikannya. Untuk keputusan tidak rutin, yaitu keputusan yang diambil pada saat-saat khusus dan tidak bersifat rutin. Untuk tahapan pengambilan keputusan, yang pertama yaitu menentukan perlunya pengambilan keputusan, yang kedua yaitu mengidentifikasi kriteria keputusan, yang ketiga mengalokasi pembobotan terhadap kriteria, yang keempat mengembangkan alternatif, yang kelima mengevaluasi alternatif, yang keenam memilih alternatif terbaik. Dalam pengambilan keputusan harus diperhatikan beberapa hal. Ya, antaranya yaitu yang pertama, dalam proses pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono atau ceroboh. Yang ketiga, sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikatnya daripada masalah itu harus diketahui dengan jelas. Yang keempat, pemecahan masalah tidak dapat dilakukan dengan ilham atau dengan mengarang, tetapi harus didasarkan pada fakta yang terkumpul, terolah dengan baik, dan disimpan secara teratur sehingga dapat dipercayai. Dan yang terakhir, keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada dari berbagai alternatif yang dianalisis dengan matang.
Sinergi dalam pengambilan keputusan yang pertama, yaitu memerlukan partisipasi hubungan interpersonal dan proses yang rasional. Lalu proses hubungan interpersonal, yaitu termasuk keahlian yang digunakan saat kita bekerja sama. Lalu mendengar terhadap suara pihak lain, mendukung upaya untuk melakukan secara baik, dan jika perlu berbeda dengan pihak lain selama hal tersebut konstruktif. Dan yang terakhir, partisipasi yang adil dalam diskusi. Sinergi dalam pengambilan keputusan yang kedua terdiri dari proses yang rasional, yaitu menganalisis situasi yang sedang terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan. Yang ketiga, memilih alternatif strategi. Yang keempat, memperhitungkan konsekuensi hal yang tidak sesuai. Yang kelima, jangkauan sebuah konsensus adalah hal-hal yang disetujui dalam persamaan keputusan efektif, yaitu effective decision sama dengan quality dikali acceptance, dan bertahan dalam kekurangsetujuan menempatkan pada risiko bahaya atau rugi dalam keputusan dan eksekusinya. Jadi kesimpulan dalam materi kali ini yang bisa kami simpulkan yaitu pemimpin adalah seseorang yang melaksanakan beberapa hal yang benar. Manajer adalah seseorang yang harus melaksanakan sesuatu secara benar. Jadi kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas dari seorang pemimpin. Sehingga jika seorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, menurut saya seharusnya dia kurang layak untuk menjadi pemimpin. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.